Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana wa ta'ala salatu wa atim hamdaka lil wasilati wal fatih. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما ركع راكع وسجد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه النجاة غدا والنجاة أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, sebatas kemampuan kita sebagai manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada orang yang bertakwa kepadanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 31 yang saya bacakan tadi di dalam muqaddimah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah wahai Muhammad, jika kau sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita sekalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah zat yang menciptakan kita. Dan ini dinamakan ni'matul ijad. Karena ada dua nikmat terbesar dari sekian banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama, apa yang dinamakan dengan ni'matul ijad, nikmat bahwa kita diciptakan jadi manusia, bukan diciptakan sebagai hewan atau benda-benda yang lainnya. Yang menciptakan kita sekalian yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang tua kita hanya sebab saja adanya kita, bukan yang menciptakan kita. Suami istri hanya sebab saja adanya anak, bukan yang menciptakan anak. Lillahi mulkus samawati wal ard, bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang
dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u dzukura, Allah memberikan kepada orang yang dikehendaki, suami istri, memberikan anak laki-laki. Wa yahabu liman yasha'u inatha, dan Allah mencipta dan Allah memberikan kepada yang dia kehendaki anak perempuan. Au zawijuhum dzukran wa inatha, atau Allah memberikan kepada yang dia kehendaki laki-laki bukan, perempuan bukan, yaitu banci, meskipun tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Aw yaj'aluhum iqaman, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu mandul, meskipun dia ingin punya anak. Ini menandakan bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nikmatul ijad. Kemudian yang kedua, nikmat yang sangat besar, yaitu yang dinamakan dengan nikmatul imdad. Nikmat kita diberi berbagai-bagai anugerah dan kenikmatan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita untuk hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan bahan-bahan agar supaya kita bisa hidup. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khalaqtul asya'a min ajlik. Aku menciptakan segala sesuatu untukmu. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya diperuntukkan untuk manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan sering saya katakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat pun untuk melayani manusia. Khalaqtul asya'a min ajlik, aku menciptakan segala sesuatu untukmu. Tapi jangan lupa kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqtuka min ajli, dan aku menciptakanmu untuk mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan berbagai-bagai anugerah, pemberian dan kenikmatan kepada kita, maka kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah cinta, senang, itu ada dua macam. Yang pertama, apa yang dinamakan dengan al-hubbul atifi. Cinta yang dasarnya itu adalah perasaan. Sebagaimana cintanya kita, senangnya kita kepada anak kita. Meskipun umpamanya anak kita itu tidak sempurna. A'udzubillahi min dzalik. Pasti semua orang tua mencintai anaknya. Itu namanya al-hubbul atifi, cinta yang dasarnya itu perasaan. Kemudian yang kedua, apa yang dinamakan dengan al-hubbul aqli, cinta yang dasarnya itu adalah logika, akal. Umpamanya senangnya kita kepada anak yang pandai, anak yang pintar, meskipun anak itu anak musuh kita atau lawan kita, pasti kita senang. Kenapa? Karena menurut logika, anak yang pandai, anak yang cerdas itu adalah sangat baik. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu dari bentuk cinta yang kedua, al-hubbul aqli. Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Kenapa kita harus cinta kepada Rasul? Karena tadi menurut logika, menurut akal, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi berbagai-bagai anugerah kepada kita, Rasul yang telah menjelaskan ajaran-ajaran Allah kepada kita. Sama halnya seperti orang sakit. Kenapa orang sakit senang makan obat meskipun obat itu pahit? Karena menurut logika dia, ketika dia memakan obat, dia akan sembuh. Sholat berat,
Karena sholat itu ada manfaatnya, akan menyelamatkan kita, pasti kita senang akan sholat. Itu namanya al-hubbu al-aqli, cinta dengan dasarnya adalah logika atau akal. Bagaimana bentuknya cinta kepada Allah itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW, jika kau sekalian mencintai aku, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Bohong kalau ada orang yang mengatakan aku senang, aku cinta kepada Allah, tetapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti bahwa cinta kita kepada Allah adalah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, sebagaimana kita ketahui, adalah sosok orang yang menjelaskan ajaran-ajaran Allah kepada kita sekalian. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kata Allah, aku turunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikr, yaitu Al-Qur'an, ajaran Islam, agar supaya kau menjelaskan apa yang telah diturunkan itu. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan adalah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak ada aturannya di dalam Islam. Untuk mengatur, membimbing agar supaya hidup kita di dunia benar. Agama itu bukan melayang-layang di langit, tapi untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Menurut ajaran Islam, tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak diatur oleh Islam. Mulai yang tertinggi, fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah, keyakinan bahwa kita harus mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita. Sampai masalah yang terkecil, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, paling rendah menghilangkan duri, menghilangkan sampah di jalan. Ada aturannya di dalam Islam. Bahkan di dalam Islam tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak ada doanya. Mau masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa, masuk rumah ada doa, keluar rumah ada doa, mau WC ke WC ada doa, keluar dari WC ada doa. Bahkan ketika kita akan menggauli istri kita pun ada doanya. Itulah ajaran Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, semua apa yang berkaitan dengan aspek kehidupan kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa mencari harta, mencari uang itu adalah bukan ibadah. Tetapi kalau kita lihat ke dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari rizki, mencari harta itu sejajar dengan sholat. Di dalam surat Jum'ah yang sama-sama kita ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Perintah untuk sholat Jumat dan sholat-sholat yang lainnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat dan juga pada hari-hari yang lainnya, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada salat, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah pekerjaan yang paling kau senangi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah yang terbaik bagimu jika kau sekalian mengetahui. Bagaimana setelah salat? Apakah kita tinggal di masjid terus? Nah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Jika salat telah dilakukan, bertebaranlah di muka bumi, masing-masing kepada pekerjaannya. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, carilah rezeki. Ayat yang tadi yang pertama memerintahkan kepada kita agar supaya kita bersegera sholat.
Ayat yang kedua memerintahkan kepada kita agar supaya kita mencari karunia Allah. Yang satu perintah, yang kedua perintah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, itulah namanya ibadah. Di dalam dunia kerja yang kita tekuni, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan patokan bagaimana kita harus bekerja. Rasulullah mengatakan, "U'tul ajira ajrahu qabla ayyajifaihu." Berilah orang yang bekerja hasil pekerjaannya, upah pekerjaannya sebelum keringatnya itu kering. Banyak orang yang memahami bahwa hadis itu adalah hadis upah mengupah. Bukan. Hadis itu berkaitan dengan al-itqan fil amal, serius, sungguh, dan benar-benar di dalam bekerja. Dulu pekerjaan itu kebanyakan bersifat otot. Orang yang bekerja menggunakan otot, mencangkul umpamanya, atau memikul, kalau dia sungguh-sungguh pasti berkeringat. Itu sebenarnya simbol bahwa orang yang betul-betul bekerja itu akan mengeluarkan keringat. Itu adalah simbol. Artinya Rasulullah mengatakan, memerintahkan bahwa ketika kau sekalian bekerja harus serius dan harus sungguh-sungguh, bukan hanya formalitas saja. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada orang yang bekerja. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amsa kalan amsa maghfuran lahu." Barang siapa orang yang capek, lelah pada sore hari atau malam hari setelah dia bekerja, pada waktu itulah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali kan sebagai orang biasa, bukan nabi dan malaikat. Sewaktu-waktu kita melakukan dosa, dan dosa itu ada yang terasa dan ada yang tidak terasa. Yang terasa kadang-kadang kita tobati, kadang-kadang kita tidak tobati. Yang kita tobati kadang-kadang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang tidak diterima. Kenapa? Karena tobat kita tidak. Ini maka kata Rasulullah, orang yang ada pada sore hari capek, lelah, setelah dia bekerja, pada waktu itulah diampuni oleh Allah dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tobat. Bagaimana Rasulullah memberikan motivasi kepada umatnya agar supaya sungguh-sungguh bekerja. Oleh karena itu, maka kita tiada suatu kata yang mengatakan tidak ada alasan untuk tidak mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di berbagai aspek kehidupan. Bagaimana caranya? Maka kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk ke dalam kategori orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasannya yuhibbukumullah, Allah akan memberikan pahala kepada kau sekalian yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, sekaligus juga wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan. Itu barangkali yang perlu kita camkan dan perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan ghafurur rahim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ghafiri dzambi liman yatub, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وردنا بقضائك يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.